Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu juga, sekarang kita masuk kepada materi ya. Nah, materi sekarang yang akan kita bahas adalah tentang metode integral substitusi. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi integral ya, di mana dengan spesifiknya yaitu mempelajari tentang integral tak tentu. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang integral tak tentu, di mana rumusnya adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Rumusnya ada di sebelah ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, saya yakin kalian pasti sudah paham terkait bagaimana cara mengerjakan integral tak tentu ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita tidak usah berlama-lama untuk membahas integral tak tentu lagi, yaitu kita langsung masuk saja kepada materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, materi yang kita bahas kali ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi adalah metode integral substitusi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, bagaimana ya dengan rumus metode integral substitusi yang akan kita bahas sekarang? Apakah lebih sulit? Apakah ada perbedaan dengan rumus sebelumnya? Apakah ada persamaan atau bagaimana? Tentunya kalian bertanya-tanya itu. Oke, langsung saja kita akan membahas itu pada video kali ini. Oke, rumus metode integral substitusi ini tidak beda jauh dengan rumus integral tak tentu, namun ada perbedaan perhitungan juga. Oke, sebelum itu, tidak semua bentuk pengintegralan itu bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus integral tak tentu ya pastinya. Banyak banget bentuk-bentuk yang kelihatannya rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dengan rumus integral tak tentu tersebut. Karena itu dibutuhkan suatu cara lain. Pada bagian ini akan dibahas teknik integrasi yang disebut metode substitusi. Nah, seperti yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, tentunya metode substitusi ini mempunyai konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, bentuk rumus dari integral substitusi itu adalah bisa dilihat di slide sebelah saya ya. Nah, di situ sudah ada rumus dari integral substitusi, di mana rumusnya adalah integral buka kurung siku fu du per dx tutup kurung siku dx sama dengan integral fu du. Nah, itu rumus dari integral substitusi. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana rumus dari integral substitusi itu, maka kalian akan bertanya-tanya, oh ya, bagaimana ya cara menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan integral substitusi? Bagaimana ya caranya untuk bisa dengan mudah menyelesaikan integral substitusi ini? Apakah penyelesaiannya sama dengan integral tak tentu atau apakah beda? Maka kita langsung saja membahas tentang contoh soal biar kalian lebih paham dan biar kalian lebih ngerti bagaimana cara untuk menyelesaikan integral substitusi ini. Nah, untuk contoh soal pertama yaitu bagaimana mengubah persamaan integral dalam kurung 5x min 2 pangkat 3 dx menggunakan metode integral substitusi. Yang kalian bisa lihat soalnya di sebelah saya ya. Nah, di situ sudah ada soalnya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan integral atau permasalahan integral substitusi ini? Yuk kita cus ke penyelesaian. Nah, di situ sudah ada penyelesaian. Maka yang langkah pertama yang akan kita ambil yaitu kita menuliskan kembali soalnya. Soalnya adalah integral dalam kurung 5x min 2 pangkat 3 dx. Kita perlu memisalkan dari persamaan tersebut. Oke, dari persamaan itu maka kita misalkan U sama dengan 5x min 2 ya. Nah, U ini kita bisa ubah menjadi du per dx. Kan tadi pertama kita misalkan U nih, U sama dengan 5x min 2. Maka setelah kita misalkan U, kita ubah menjadi du per dx, di mana kita dalam mengubah du per dx ini, kita bisa menurunkan persamaan dari 5x per 2. Maka turunan dari 5x min 2 adalah 5 kan, berarti du per dx sama dengan 5. Soalnya kita menurunkan dari persamaan itu. Lalu kita ubah menjadi dx sama dengan. Nah, kita harus melihat dx ini adalah posisinya ada di bawah. Dan kita akan mengubah dx sama dengan, maka kita akan membalik dari
5 itu, yang awalnya 5 menjadi 1/5 gitu kan, seperti yang ada di slide sebelah saya ini. Maka menjadi dx sama dengan 1/5 du, seperti itu. Sehingga penyelesaiannya adalah integral dalam kurung 5x min 2 pangkat 3 dx sama dengan integral, tadi pemisahan u kita tulis u pangkat 3 1/5 dx, itu kita ubah menjadi 1/5 du, karena kita sudah mengetahui dx sama dengan itu adalah 1/5 du, berarti dx itu kita ubah menjadi 1/5 du. Lalu sama dengan 1/5 kita ubah letaknya menjadi di depan integral, ya, berarti 1/5 integral u pangkat 3 du. Lalu setelah itu kita integralkan u-nya, ya, berarti 1/5 dalam kurung 1/4 u pangkat 4. Pasti kalian tahu dong 1/4 u pangkat 4 itu dari mana? Nah, itu dari integral u pangkat 3. Misalkan u pangkat 3, berarti integralnya 1/3 tambah 1 u pangkat 3 tambah 1 menghasilkan 1/4 u pangkat 4, ya kan? Plus C, jangan lupa plus C-nya ya, karena ini masih integral tak tentu. Maka kalau integral tak tentu, kita harus menambahkan plus C, oke? Lalu sama dengan langkah selanjutnya, yaitu kita kali 1/5 dengan 1/4. Maka menghasilkan 1/20. Nah, U-nya kita ubah menjadi persamaan awal lagi. Tadi kan kita di awal memisahkan U itu sebagai 5x min 2. Maka hasil akhirnya yaitu 1/20 dalam kurung 5x min 2 pangkat 4 plus C, seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada soal pertama ini adalah, jadi hasil dari integral dalam kurung 5x min 2 pangkat 3 dx sama dengan 1/20 dalam kurung 5x min 2 pangkat 4 plus C. Nah, itu adalah penyelesaian atau hasil akhir dari contoh soal pertama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 ini cukup berbeda dari contoh soal nomor 1. Nah, pasti kalian berpikir, oh ya, ini bagaimana ya untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini? Nah, langsung saja untuk contoh soal nomor 2, yaitu integral dari 4x min 2 dikali dalam kurung 6x pangkat 2 min 6x plus 10 pangkat 10. Nah, ini bagaimana sih caranya menyelesaikan yang seperti ini gitu kan? Nah, langsung saja ke penyelesaian. Penyelesaiannya adalah kita tulis kembali terkait soal integral yang ada. Biar apa? Biar memudahkan kita untuk mengerjakan, seperti itu. Lalu kita kembali kepada pemisalannya, seperti langkah contoh soal 1 tadi kita misalkan. Nah, di sini kita misalkan yang mana nih? Kan ada 2 tuh persamaannya. Nah, berarti kita misalkan yang ada pangkatnya saja, ya. Berarti kita memisalkan persamaan itu ketika persamaan itu yang ada pangkatnya. Yang tidak ada pangkatnya kita biarkan dulu, gitu kan. Berarti yang untuk soal nomor 2 ini yang kita misalkan itu yaitu yang 6x pangkat 2 min 6x plus 10. Nah, ini kita misalkan sebagai U. Lalu kita bisa mengubah itu menjadi du per dx. Nah, ketika kita mengubah itu menjadi du per dx, maka artinya kita akan menurunkan persamaan itu. Ya, berarti du per dx sama dengan kita turunkan persamaan yang U tadi. Berarti turunan dari 6x pangkat 2 min 6x plus 10 itu adalah 12x min 6, ya kan? Lalu setelah kita turunkan, kita dapat mengubah turunan itu menjadi dx sama dengan. Nah, bagaimana sih cara mengubah dx sama dengan? Kita hanya bisa menambahkan 1 per dari 12 min 6 tadi. Berarti dx sama dengan 1 per 12 min 6 du, gitu ya. Berarti kita hanya bisa membalik dari 12 per 6 atau membalik dari persamaan yang sudah kita turunkan tadi menjadi dx sama dengan. Oke? Lalu setelah kita mengubah menjadi dx sama dengan, kita akan memasukkan dari rumus yang sudah ada tadi. Berarti langkah selanjutnya yaitu kita tulis kembali soalnya, yaitu integral dari dalam kurung 4x min 2 dikali dalam kurung 6x pangkat 2 min 6x plus 10 pangkat 10. Nah, itu kita ubah lagi. Ubahnya gimana? Ubahnya kita
Pemisalan tadi kita masukkan. Tadi kan kita memisalkan 6x pangkat 2 min 6x plus 10 itu sebagai U. Berarti kita tulis U saja di situ. Ya, nggak usah kita tulis persamaannya, berarti kita tulis U saja di situ. Maka menjadi sama dengan integral dari dalam kurung 4x min 2 dikali U pangkat 10 dx. Lalu setelah kita masukkan U, langkah selanjutnya kita dapat menuliskan integral dari 4x min 2 dikali U pangkat 10. Nah, dx tadi kan du per 12 min 6 kan. Nah, dx itu kita masukkan du per 12 min 6. Jadi persamaannya menjadi integral dari 4x min 2 dikali U pangkat 10 dikali du per 12 X min 6. Nah, itu. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya 12x min 6 itu kita keluarkan. Kita bisa sederhanakan menjadi 3 dikali 4x min 2. Nah, ternyata 4x min 2 ini kita bisa coret atau kita bisa sederhanakan dengan 4x min 2 yang atas. Kita bisa coret aja, kita bisa sama-sama membagi itu gitu kan. Berarti kita dapat menuliskan yaitu integral dari U pangkat 10 dikali 1/3 du, ya kan? Lalu langkah selanjutnya 1/3 kita bisa taruh di depan integral, ya kan? Sama dengan 1/3 integral dari U pangkat 10 du, ya. Lalu kita integralkan U-nya, maka 1/3 1/10 plus 1 U pangkat 10 plus 1 plus C. Jadi akan menghasilkan 1/3 dikali dengan 1/11 U pangkat 11 plus C. Maka setelah itu kita kali 1/3 dengan 1/11, maka akan menghasilkan 1/33. Nah, maka untuk hasil selanjutnya yaitu sama dengan 1/33 U pangkat 11 plus C. Maka U-nya ini kita masukkan dari pemisalan awal tadi. Kita ubah dari U itu menjadi persamaan awal yang tadi yang kita misalkan sebagai U. Maka akan menghasilkan atau dapat kita tuliskan menjadi sama dengan 1/33 dikali 6x pangkat 2 min 6x plus 10 pangkat 11 plus C, gitu ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari integral dalam kurung 4x min 2 dikali 6x pangkat 2 min 6 plus 10x pangkat 10 dx itu sama dengan 1/33 dikali dengan 6x pangkat 2 min 6x plus 10 pangkat 11 plus C gitu. Oke, itu tadi materi yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami lebih lanjut dan lebih dalam. Dan jangan lupa ketika kalian akan memahami ini lebih dalam, kalian harus sering latihan soal ya. Jangan hanya mengandalkan pada contoh soal yang saya berikan, namun kalian harus mencoba latihan-latihan lain supaya kalian bisa lebih memahami dari integral substitusi ini. Dan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat, baik itu bagi diri kalian sendiri maupun orang lain. Rajin-rajin belajar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.